Di banyak diskusi publik, kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai peristiwa tunggal, ekstrim dan brutal. Jadi ada pelaku, ada korban, ada paksaan fisik, that's it. Masalahnya, banyak kekerasan seksual tidak seperti itu, atau tidak sesimpel itu. Ada memoir yang baru gue baca, dan lagi viral, judulnya Broken Strings. Ini sebenarnya memperlihatkan bahwa kekerasan seksual itu bisa jauh lebih kompleks. Karena di buku tersebut, kekerasan yang dialami oleh Aurelie itu adalah kekerasan yang berbasis relasi kuasa dan manipulasi psikologis. Dan ini yang paling penting. Bentuk kekerasan seperti itu tidak dikenali dan tidak disadari bahkan oleh korbannya sendiri. Di episode Thinking Room kali ini, mari kita bedah bareng-bareng. Secara psikologis, apa yang terjadi dengan Aurelie di awal hubungannya dengan seorang pria, ini erat kaitannya dengan konsep child grooming. Nah, child grooming ini bukan soal rayuan atau paksaan seksual secara langsung. Tapi child grooming di sini adalah proses membangun ketergantungan emosional. Ciri-ciri utamanya, intensitas perhatiannya tinggi banget. Korban akan diberikan love bombing. Lalu juga akan diberikan kehadiran yang sangat konstan. Lalu juga memvalidasi identitas korban. Dan si pelaku akan melakukan positioning diri sebagai figur yang paling memahami tentang kondisi atau keadaan si korban. Kalau di buku Broken Strings ini konteksnya adalah si Aurelie. Nah, karena Aurelie ketika itu usianya masih remaja, kalau nggak salah 15 tahun ya, yang diceritakan di buku, itu kan masih labil secara emosi dan pemikiran. Secara fisik mungkin terlihat seperti orang dewasa, tapi secara pemikiran, secara mental, masih seperti anak-anak sebenarnya. Jadi, masih belum bisa memutuskan atau berpikir secara logis. Dan kebanyakan usia teenage seperti itu punya kecenderungan mencari perhatian untuk mengisi kekosongan emosional dirinya yang bahkan terkadang ini belum sempat disadari oleh si korban. Akibatnya, hubungan child grooming ini tidak dibangun atas kesetaraan. Karena kalau lu ingin membangun sebuah hubungan, relationship, idealnya adalah ada sebuah kesetaraan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tapi karena konteksnya child grooming, ada perbedaan umur yang jauh di cerita Broken String itu sekitar 14 tahun. Jadi si cowoknya 29, si Aurelie-nya 15 tahun. Jadi ada ketidakseimbangan atau asimetris emosi sejak awal. Nah, relasi yang seperti ini punya power gap yang signifikan bedanya. Yang pertama, perbedaan usia. Yang kedua, perbedaan pengalaman dalam hal relationship. Lalu yang ketiga, posisi sosial dan profesional udah pasti beda jauh. Yang satu masih sekolah, yang satu sudah usia produktif, usia kerja. Serta, nah ini yang penting, akses terhadap dunia orang dewasa. Sekali lagi ya, yang ini umurnya 29, yang ini umurnya baru 15. Jauh. Mau bagaimanapun caranya, si Aurelie ini mau ngejar pun ya nggak bisa, karena belum masuk ke dunia umur orang-orang 29 tahun kan. Masih sekolah. 15 tahun berarti kan masih SMP. Jadi terlalu jauh. Sangat jauh. Nah, karena hal ini di dalam psikologi sosial, ini menciptakan apa yang disebut dengan epistemic authority. Artinya, satu pihak dianggap lebih tahu realitas yang benar. Sehingga, kondisi seperti ini, ketika konflik terjadi di antara mereka berdua, narasi yang digunakan oleh pelaku child grooming kurang lebih seperti ini. Kamu belum dewasa. Kamu belum ngerti tentang hubungan. Kamu terlalu naif. Dan ini bukan hanya sekedar merendahkan posisi si korban, tapi juga akhirnya menggeser otoritas kognitif korban atas pengalaman dirinya sendiri, nilai dirinya sendiri. Sehingga korban nggak lagi bertanya, apakah ini salah?
Tapi dia berpikir mungkin gua yang salah menilai. Nah, ketika sudah masuk ke titik ini, kontrol psikologis dari pelaku child grooming ke korban sudah terbentuk. Nah, konsen dalam konteks hubungan child grooming ini akhirnya jadi hilang. Karena gini, dalam etika relationship, konsen itu kan bukan hanya sekedar iya secara verbal. Konsen itu harus bebas dari tekanan siapapun, tekanan siapapun, dan bisa ditarik kapan saja kalau merasa tidak nyaman atau tidak setuju. Lalu juga tidak lahir dari rasa takut atau rasa bersalah. Sedangkan dalam kasusnya Aureli di Broken Strings ini, konsen atau persetujuan muncul justru setelah terjadinya konflik yang berulang-ulang, adanya tekanan emosional dari si pelaku, lalu juga hitung-hitungan jasa. Gue udah melakukan ini loh, gue udah gini loh sama lu, gue udah berkorban ini. Dan yang paling fatal adalah ancaman yang dilakukan implisit kalau korban akan kehilangan relationship dengan si pelaku. Secara teknis ya, mungkin ada kata iya dari si korban. Ada kata oke dari si korban. Tapi, sekali lagi, karena ini sudah masuk ke dalam perangkap si pelaku, secara moral dan secara psikologi, tidak ada lagi sebenarnya yang namanya kebebasan. Dan ini yang gue lihat sering banget gagal dipahami oleh masyarakat awam. Nah, semakin dalam hubungannya, pelaku akan secara konsisten memutarbalikkan konflik, mendefinisikan ulang penolakan yang dilakukan oleh korban sebagai bentuk egoisme, dan memframing korban sebagai childish, kekanak-kanakan. Nah, ini adalah bentuk gaslighting dalam relationship yang berawal dari child grooming. Efek jangka panjangnya bukan hanya trauma seksual, tapi juga korban akan merasa bersalah secara kronis, bingung dengan identitas dirinya, dan kepercayaan diri dia, self-esteem dia akan turun. Jadi korban tidak hanya kehilangan batas atas tubuhnya sendiri, tapi juga kepercayaan kepada pikirannya sendiri. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di kasus-kasus seperti ini adalah, kenapa baru sadar setelah bertahun-tahun kemudian? Kenapa nggak ketika saat itu melawan, berontak? Jawabannya adalah, otak manusia ketika menghadapi sesuatu di depannya, suatu masalah, atau tekanan, otak manusia tuh lebih cenderung untuk memprioritaskan bertahan hidup, bukan mencari keadilan. Jadi dalam relasi yang traumatis di kasusnya Aureli ini, karena berlangsung lama, otak dari si korban merasionalisasi kejadian-kejadian yang terjadi, lalu meminimalkan ancaman dan menunda, istilahnya apa ya, pemaknaan tentang hidupnya dan apa yang terjadi kepada dirinya untuk menjaga stabilitas psikologinya dia. Sehingga kesadaran korban baru sadar seringkali datangnya setelah jarak emosional itu tercipta. Jadi ini semacam mekanisme manusia untuk mencoba beradaptasi dengan apa yang dia alami sekarang. Karena seperti yang gue tadi sudah sebutkan di awal, korban seringkali nggak sadar kalau relasi yang sedang dia jalani ini adalah sebuah relasi yang toksik dan berbahaya buat dirinya. Karena sudah dibombardir dengan cap, dengan realita yang diciptakan oleh pelaku bahwa korban adalah pihak yang salah, pelaku adalah pihak yang benar. Jadi, apapun yang korban lakukan, apapun yang korban pikirkan adalah hal yang salah. Dan korban harus mendengarkan si pelaku, karena si pelaku adalah yang paling benar. Nah, kasus seperti ini sebenarnya menunjukkan satu kegagalan yang besar. Kita tuh terlalu fokus pada kejadiannya, tapi luput terhadap struktur relasinya. Makanya, kekerasan seksual berbasis relasi kuasa seperti ini jarang banget spektakuler. Karena memang nggak ekstrim. Kita melihatnya dari POV orang luar, ini adalah sebuah hal yang biasa saja. Lalu jarang instan.
Dan seringkali dibungkus dengan narasi cinta. Jadi semua terlihat normal. Semua terlihat baik-baik saja. Dan pelaku seringkali ketika lu lihat, terlihat seperti orang yang baik. Nice person. Contoh, rajin ke gereja, aktif pelayanan, baik hati, ramah ke semua orang. Tapi kan lu nggak pernah tahu isi hatinya seperti apa. Isi dalam pikirannya seperti apa. Nah, karena kadang terbungkus seperti itu, dibungkus dengan hal-hal yang positif, dia datang ke korban yang secara mental, secara pemikiran masih labil, bahkan mungkin rapuh, di celah itulah dia masuk. Makanya kadang kalau ada istilah ini dulu sering banget, kakak adik ketemu gede, koko dede ketemu gede. Gue jadi ngelihat hal-hal seperti itu bisa jadi ini adalah pintu masuk ke sebuah hubungan yang sifatnya akan condong ke sebuah relasi kuasa. Nah buat gua buku Broken Strings ini bisa menjadi sebuah peringatan buat elu, buat saudara elu, keluarga, teman-teman. Kalau memang hal ini nyata, bisa jadi ada di sekitar kita, di sebelah elu, di depan mata elu, atau mungkin orang-orang yang lu kenal. Atau jangan-jangan mungkin lu sedang mengalaminya sendiri. Jadi, buat lu yang nonton video ini, yang mungkin lu mengalami hal yang dialami oleh Aureli, satu pesan gua, cari pertolongan. Minta tolong. Agar apa? Agar lu bisa keluar dari hubungan itu. Jangan pelihara luka yang diberikan oleh pelaku. Walaupun mungkin seakan-akan itu seperti mengisi kekosongan hati elu, tapi sebenarnya enggak. Yang ada, hati lu akan terus bocor dan enggak akan pernah terisi oleh cinta yang diberikan oleh si pelaku. Karena si pelaku akan hanya mau terus-menerus memanfaatkan lu doang demi keuntungan pribadinya dia. Jadi, yang egois itu bukan elu, tapi si pelaku. Oke, seperti biasa kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin pengen cerita atau mungkin ya kalau lu adalah salah satu korban dan pengen cerita di sini atau butuh pertolongan, lu boleh tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.